hitam gini. Ya, Terus gue tanya sama orang, apa yang lu lihat? pasti titik hitam. Semua orang akan bilang titik hitam. There's the dots. Akan jarang banget yang bilang bahwa ini ada ruang putih yang luas. Mindset tuh kayak gitu. Lo salah, wah ini Pak, kita akan melakukan ini, A, B, C, D, segala macam. Kita lupa resources kita terbatas, waktu kita terbatas, energi kita terbatas, semua harusnya dengan begitu. Setiap hari minimum ketemu 2 orang, 2 perusahaan, paling tidak 2 CEO. Senior level, hampir setiap hari. Dan disitulah gue ngerasa bahwa, yes, gue masih bego banget. Gue ketemu orang yang bisnis macam-macam. Oke. Dan Welcome to Pikiran Si Boy episode selanjutnya. Hari ini kita kedatangan tamu yang lumayan spesial dan bersyukurnya beliau mau datang ke tempat kita yang sederhana ini. Thank you banyak Mas Muhammad. thank you, boy. CEO Zahir yang kita udah lihat seliweran di internet terus ya. Inspiring many people, semua pengalamannya luar biasa. Gokil. Senang berbagi. Senang berbagi. Iya, mudah-mudahan bermanfaat lah. Luar biasa. Ini bener-bener bukan kayak kita lihat di internet yang biasanya kita tahu, oh influencernya kayak gini, real life-nya apa, sama aja kalau yang ini. Nggak ada bedanya, malah jauh lebih humble, down to earth-nya luar biasa. Agak gawat ya, biasanya kan orang bergimmick nih ya, di internet kan bisa gitu, oh bagi-bagi uang pasti ketemu nyok sombong ternyata. Kalau kita lihat di konten, dia sering banyak sharing, banyak banget hal ternyata off the record-nya kita sebelum ini, jauh lebih banyak lagi ternyata isinya. Waduh, ini berlebihan. Gitu ya? Berlebihan ya? Enggak, tapi menarik. Banyak banget ternyata pengalaman yang luar biasa dari Mas Muhammad. Hari ini yang kita bahas mungkin kan kalau ditanya the whole tentang CEO Zahirnya, Mas Muhammad udah sharing lah ya di tempat-tempat lainnya. Tapi di pikiran si Boy mungkin Boy mau ngebahas ini loh. Zaman sekarang itu orang kan disuruhnya jadi pengusaha untuk menjadi kaya menurut mereka. Tapi perjalanannya Mas Muhammad ini menurutku agak unik. Kenapa? Karena dia dari daftar di Zahir dari entry level sampai sekarang jadi CEO. Dan itu tidak pernah di campaign di sosial media. Yang ada kan campaignnya jangan kerjakan tugasmu di luar dari apa yang kamu sudah tetapkan di job desk-mu. Bosmu tidak akan menyayangi Anda. Bosmu hanya menyukai tenagamu. Seolah-olah tuh kerja tuh salah banget. Tapi Mas Muhammad bisa nge-break dari karyawan. Kalau seingat saya adalah application tester ya. Bener nggak? Awalnya, iya. Awalnya sampai jadi CEO. Boleh cerita dong, Mas? Hal yang menurut kita di internet nggak ada dan nggak mungkin, coba kita kulik di pikiran si Boy itu sekarang. Kayak orang tuh nyari visi, ini mah ya udah deh, gue daftar di perusahaan mana, ntar gue jadi pimpinan perusahaannya. Oke, so makasih boy. Ya. Gue diundang di sini. Thank you juga. Thank you Tadi banyak. bilang tempatnya sederhana, ini nggak sederhana, ini tempatnya enak Sederhana banget. ini Enggak lah, ini enak. Terima kasih banyak. Oke, mungkin gue mulai cerita gue gini kali ya. Jauh sebelum gue menyelesaikan kuliah gue di S1 itu sebenarnya ya bersyukur gitu ya, alhamdulillah. Gue itu dengan bokap gue khususnya gitu terbiasa untuk dilatih berpikir sesuatu yang besar gitu. Oke. Gitu. So berpikir besar itu adalah sesuatu yang kira-kira di luar jangkauan kita. Kurang lebih nggak masuk akal berarti ya? Kurang lebih gitu, nggak masuk akal. Jadi harus berpikir sebesar itu. Jadi kalau lo berpikir sesuatu besar tapi menurut lo itu masih masuk akal, kayaknya itu nggak gede. Kurang besar. Sehingga besar itu akan relatif buat setiap orang. Jadi bisa jadi beda-beda ya. Besar gua bisa jadi besar buat lo, besar buat Aswin, buat siapapun, buat orang lain lah. Itu gua bersyukur di situ. Nah di 2000 mungkin 2 atau 2023 gitu ya, gue mulai berpikir untuk melakukan sesuatu supaya gue bisa dapat income lebih. Gue pengen punya usaha sendiri. 2003 kali ya? Iya, 2002, 2003. Oh, 2002, 2003. Itu gue memulai dan itu seru aja gitu pada saat itu ya. Serunya itu adalah
saat itu juga gue bisa langsung jadi owner gitu. Padahal pegawainya gue sendiri, OB-nya gue sendiri, kayak gitu-gitu lah gitu. Tapi sebelum proses jadi Zahir, you are an entrepreneur. Yes, exactly, benar. Jadi itu awalnya. Oke. Di situ waktu gue mulai, gue selalu, gue mulai apa aja, gue mulai brand beberapa kali. Gue memulai dengan bikin aja dulu kartu nama, define aja dulu produk apa yang bisa gue tawarin, dan terus gue start sesimpel itu. Start gitu. Start small, udah. Tapi take profit ya? Harus. Iya dong. Bukan bakar duit dong. Start small, gain profit ya? Iya. Era itu belum era bakar duit ya? gitu. Belum ya? Belum. Okay. Jadi emang tujuannya gimana caranya ya dapat duit. Intinya itu. Nah, di situ perjalanannya seru dan awal-awal perjalanan itu membuat gue yakin banget ya. Kayaknya ini dunia gue gitu. Ini dunia gue banget. Memulai sesuatu sendiri. I control everything by my own gitu kan. Gue jalanin semua sendiri, gue bisa tuangin semua mimpi-mimpi gue ke apa yang bisa gue kerjakan. Sebelum lanjut, agak potong dikit, suffer gak? Kalau orang tanya kayaknya mulus banget perjalanan, tapi orang tahu nggak sih, suffer nggak sih hal itu? Suffer banget. Suffer banget ya, but you enjoy it? Ya. I see. Mungkin antara memang nggak ada pilihan, atau memang gue juga sama waktu itu ya tadi ya dopamin gue kayaknya jadi wah ledak-ledak gitu. Nah, gue ingat ngejalanin itu pada saat yang sama gue berusaha untuk waktu itu tujuannya gue pengen bayar kuliah gue sendiri sih sebenarnya. As simple as that. Berarti ngebantu orang tua dulu, motivasi besar biar nggak jadi bebannya mereka, masih ada adik segala macam. Betul banget. Gue anak pertama, gue merasa gue punya tanggung jawab, I have to do something gitu rasanya waktu itu, dan gue lakukan. Sampai ketika itu, terus terang gue jarang banget masuk kuliah, jadi sejujurnya gue jadi jarang masuk kuliah, ya akhirnya gue ingat suatu hari gue setelah berapa lama nggak masuk kelas gitu, gue masuk, teman gue nanya gitu, Mat, lu abis kuliah ini, setelah kuliah lu rencananya mau ngapain? Yang ada di bayangan gue sebenarnya ya gue pengen usaha sendiri aja gitu, karena gue udah ngerasain nikmatnya, gue nggak diatur, gue bisa eksekusi apa yang gue pengen, freedom, kayaknya mimpi-mimpi gue tuh yang liar-liar tuh jadi bisa tersalurkan lah gitu. Profit lagi ya? Profit pada saat itu gitu, pada saat itu profit. Ya udah. So kalau ditanya gue bilang gue nggak ada rencana kerja dulu gitu sama orang. Terus teman gue bilang gini, gue ingat banget temannya William. Enggak lah, lu kerja dulu lah sama orang, kata dia gitu. Ngapain? Gue bilang, lu cari pengalaman. Buat gue, kayaknya nggak masuk gitu. Enggak lah gitu. Gue nggak mau ya, yang nggak enak-enak, yang gue nggak yakin. Iya, jalanin aja gitu. Nah, serunya di ujung gue kuliah gue mau selesai gitu. Terus gue ditipu sama teman gue, duitnya habis gitu kan. Terus gue shock. Gue kaget, gue berhari-hari gak bisa tidur, ya kan. Gue rasanya itu gue begini, ya Tuhan gitu, Allah, nih kok kayak beban ini gak cocok buat gue gitu, saking beratnya pada saat itu, gitu ya. Pada saat itu. Nah, perjalanan itu ya lumayan seru. Sekarang seru, pada waktu itu masih sedih banget gitu kan. Sudah bisa jadi bahan tertawaan kan. Iya, sekarang bisa ketawa. Waktu itu mah waduh gila, kayak chaos banget. Nah, di momen-momen itu gue selesai kuliah, serunya setelah kuliah tuh gue nggak pegang duit. Gue inget banget duit gue tinggal mungkin 10.000 lah pada saat itu. Bener-bener tinggal 10.000. Terus gue lulus waktu itu dual degree accounting sama IT, ya, information system. Datanglah tawaran dari salah satu kerabat gue, dia bilang, lu coba deh nih di company ini kayaknya cocok nih sama background lu. Ini Zahir. Gitu. Ya pada saat itu gue ditawarin, diterima sebenarnya di salah satu Big Four auditor. Cuman waktu itu jadi junior tax consultant yang menurut gue, aduh kayaknya gue nggak tax banget nih gitu, gue nggak suka banget gitu, pajak rumusnya jelimet, nggak deh gitu. Akhirnya udah gue dipanggil di perusahaan Zahir waktu itu, ya gue di interview, ya udah buat gue karena waktu itu gue nggak ada duit sama sekali, gue harus berpikir sangat realistis dan pragmatis gitu. Take it udah.
take it. Berapapun yang mereka bayar, sikat aja dulu. Oke. Toh nanti gue bisa sambil mikir, ngapain, segala macam. Jadi dasarnya pikirannya adalah dibanding diam, do something, Yes. take profit, Yes. kurang lebih dari itu gajinya. Yes, gitu. Udah bergerak aja dulu, gitu kan. Udah gue percaya itu. Udah. Yang menarik adalah yang nggak banyak orang tahu. Hari pertama gue kerja di Zahir itu adalah hari itu juga gue memutuskan this is my final day. Gitu. Final day means your last day. Iya, gue selalu berpikir gitu. Hari pertama. Tapi gue pikir lagi, masa iya sih? Tapi sudah seminggu deh. Gitu. Seminggu. Mundur lagi 1 bulan, nunggu gajian deh, nunggu gajian. Habis gitu, ntar dulu deh sambil cari kerja dulu deh yang lain gitu. Sampai ada satu momen yang menurut gua ini turnaround-nya tuh justru di sini. Gua waktu itu cerita sama bokap gua bilang kayaknya gua mau cabut deh gitu dari company ini. Tahun keberapa, Mas? Belum, masih hitung bulanan, masih hitung bulanan. Bilang gue kayak mau cabut ya. Bokap gue bilang gini, dan itu analogi masuk banget dan sejak itu gue berubah. Bokap gue bilang, lu kuliah, lu ngapain? Tujuan lu waktu itu kuliah tuh apa? Cari ilmu kan? Iya. Bayar nggak? Iya. Gue bilang gitu. Oke. Sekarang lu tuh masih di fase, lu harus cari ilmu. And you are lucky. You got paid. Iya, you got paid gitu. Ada perusahaan ngasih lu ilmu, dan lu bukannya bayar, lu dibayar. Nah di situ berapapun bayaran waktu itu gue terima, itu jadi terasa luar biasa besar. Tercerahkan. Bokap gue bilang, ini waktunya lu belajar, lu nggak usah mikirin duit. Nanti dia bakal datang. Yang harus lu pikirin sekarang adalah lu cari ilmu, which is cari pengalaman pada saat itu. Nah karena drive gue pada saat itu adalah pengalaman, gue nggak lihat lagi angka paycheck gue tuh gue nggak lihat gitu. Gue udah ngelihat bahwa pekerjaan gue adalah bagian dari proses yang akan mengantarkan gue ke tujuan yang gue inginkan. Jadi kerjaan itu bukan tujuan. Kerjaan itu adalah kendaraan. Proses yang akan mengantarkan gue. Dan hari ini gue berpikir bahwa perjalanan dan proses itu akan berbeda hasilnya jika lo tidak menikmati. If you not enjoy your suffer, bisa jadi hasilnya beda juga. Ya, bisa jadi lu nggak dapat apa-apa. Lu cuma dapat duit dan tidak akan ada yang tersisa. Gitu. Menarik. Gitu. Nah saat itu gue berubah, terus ya gue nikmatin perjalanan itu, dan kebetulan di Zahir, yang mungkin tadinya gue nggak bisa lihat karena mindset gue, akhirnya gue bisa lihat. Di Zahir itu gue hampir setiap hari gue ketemu dengan begitu, setiap hari minimum ketemu 2 orang, 2 perusahaan, paling tidak 2 CEO. Senior level, hampir setiap hari. Dan disitulah gue ngerasa bahwa, yes, gue masih bego banget. Gue ketemu orang yang bisnisnya macam-macam. Dan mereka bisa jadi gede luar biasa in term of materi ya. Mereka bisa jadi gede banget dari bisnis yang gue gak kebayang. Ada yang importir alat pancing lah, ada yang jualannya mainan lah, ada yang impor buah lah, ada yang konveksi lah, dan mereka semua bisa jadi besar. In case kalau nggak di Zahir, lu nggak akan ketemu itu. Sama sekali. Tapi pun karena sebelumnya lu ngeblok, jadi hal-hal ini terasanya biasa aja, gelap. Betul. Wow. Betul. Jadi karena gue I'm lucky gitu. Bokap gue ngasih insight yang itu merubah hidup gue, dan gue nggak lupa tuh sampai sekarang. Dan sejak itu gue menikmati proses yang tadinya situasinya mungkin sama saja, cuman karena mindset kita beda, gue ngelihatnya beda. Akhirnya gue menikmati dan gue belajar banyak banget dari situ. Segitu ngefeknya mindset ya? Yes, segitu ngefeknya. Segitu ngefek. Jadi sebenarnya ruangan itu sebenarnya penuh isi, tapi mindset kita, gue nggak di sini, gue itu gelap aja udah. Betul. Wow. Betul. Wow. Itu benar banget. Nah, ini tuh analoginya kayak gini, Boy. Jadi kalau lu gua kasih ini adalah kotak gitu ya. Terus gua kasih titik hitam gini. Terus gue tanya sama orang, apa yang lu lihat? Pasti titik hitam. Semua orang akan bilang titik hitam. There's the dots. Akan jarang banget yang bilang bahwa ini ada ruang putih yang luas. Mindset tuh kayak gitu. Lu salah
salah gede banget. Iya. Kelihatannya nggak terlalu pengaruh, tapi sebenarnya orientasinya beda banget. Beda banget. So that was the first story ya waktu gue jalanin, dan alhamdulillah mungkin karena gue menikmati proses, ya gue berani mengambil banyak resiko, gue berani membuat begitu banyak inisiatif, kadang-kadang juga mungkin breaking the rules gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Karena tadi mentalnya sebelumnya kan gue jalanin bisnis gitu kan. Terus gue melihat ini adalah sebuah kendaraan, ini bukan rumah yang akan mengekang gue nih perusahaan, ini adalah kendaraan yang akan mengantarkan gue gitu. Sehingga gue banyak berani melakukan terobosan, mengambil resiko, dan ya sudah. Dan nggak terasa sejak hari ini udah 20 tahun lebih gitu ya. Sampai jadi CEO gitu. Oke. Tapi karena mindset-nya itu beda. Mindset orang sekarang kan dia nggak mau disusahin. Yeah. Dia nggak mau overwork, overtime, overuse, and the other over lainnya, di mana parameternya itu mental illness, ADHD lah, apalah segala macam. Tapi in a long short story dari seorang Mas Muhammad, ketika ngejalanin itu suffer dong. Waduh, suffer banget boy. Iya. Suffer banget. Pasti ada nangisnya, ada sedihnya, banyak lah sebenarnya. So how you commit gitu loh untuk ini kendaraan gue, karena banyak mungkin teman-teman di luar sana yang ngerasa gue mau show off sebenarnya, tapi internet ini membuat disruption bahwa orang yang show off itu nggak dihargai. Tapi masih banyak juga orang sukses di luar sana karena show off-nya juga mungkin ya. Rela waktu kerjanya sampai rumah, sampai malam. Ya contohnya orang anak-anak agensi deh. Ada Gias misalnya, jam 8 pagi sampai jam 3 pagi tuh standby. Videotron lah, inilah, itulah. But it's work gitu loh. Mereka masih hidup gitu loh. How you committed gitu loh untuk suffer ini gue terima, ini merupakan proses gue. Terus pertimbangan apa along the way-nya? Oke. Pertanyaannya bagus banget. Jadi pada saat itu sih gue nggak ngerti ya gimana caranya gue komit, gue nggak ngerti pada saat itu gitu. Cuman gue tahu banget goal yang ingin gue capai, clear. Gue tahu persis gitu goal itu apa yang harus gue kejar. Berarti observe-nya ke dalam dong ya? Yes. Bukan nanya keluar lagi. Bukan. Karena kan kalau sekarang kita nanya keluar, oh kalau kayak gitu lu pindah kerja dong, lu bisa dapetin gain 15 or 20% more than your salary now untuk kalian increase your own equity misalnya. Tapi kan Mas Muhammad mau ke titik selanjutnya, komit banget gitu loh di sini. Ya, itu mungkin karena itu ya. Jadi gue tahu, yang gue pengen tuh, yang sesungguhnya gue inginkan itu sebenarnya apa gitu. Pada saat itu, pada saat memulai itu gue tahu banget bahwa yang gue ingin adalah gue pengen dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Gue pengen ketemu orang sebanyak-banyaknya. Ujung yang pengen gue kejar tentu gue pengen sukses gitu ya. Gue pengen sukses, gue pengen happy, gue pengen bahagia, gue pengen financially juga harus well gitu ya. Itu ujungnya. Tapi gue tahu bahwa harus goalnya itu bukan itu. Goalnya itu harus penyebab yang menyebabkan itu terjadi. Oh, reasonnya. Yes, gitu. Jadi uang, happiness itu adalah akibat. Kalau itu result dari hal-hal yang lain gitu. Tapi kalau pertambahannya apa aja, nah ini yang betul, dicari. itu yang gue cari. Dan pada saat itu ya gue komit untuk gue ketemu sebanyak mungkin orang, karena dari situ gue ketemu banyak sekali pengalaman, gue belajar banyak hal, dan simpelnya gini, gue tuh sebenarnya nggak suka banget kerja. Susah, itu nggak kepengen lah, nggak kepingin. Karena gue nggak kepingin kerja, makanya gue pengen sesegera mungkin gue dapat shortcut. Dan shortcut itu adalah knowledge network gitu. I see. So gue komit banget menyelesaikan itu karena menurut gue ini akan menyampaikan gue ke shortcut sebenarnya gitu. Kalau gue happy seneng banget sama kerja sebenarnya nggak juga. Gue pengen secepat mungkin gue retire, secepat mungkin gue financially punya financial freedom, pengen secepat mungkin nyampe ke sana. Dan gue tahu bahwa itu adalah impact, sehingga gue harus mengejar sebabnya. Nah sebabnya itu, ya itu tadi gitu. Shortcut itu bisa datang kalau lu punya network, punya knowledge yang oke. So udah, pada saat itu gue fokus banget di situ. Dan later on gitu ya, mungkin setelah 10, 15, 20 tahun, 15 tahun kemudian gitu, mungkin gue ngerti bahwa sekecil apapun yang kita mulai,
kita harus punya disiplin untuk menyelesaikan. Sekecil apapun yang kita mulai. Sekecil apapun yang kita mulai, kita harus punya disiplin untuk menyelesaikan. Karena nanti resultnya bisa beda karena disiplinnya. Yes, gitu. Nah, karena gue berusaha untuk terus menjaga ini, maka gue tidak banyak memilih. Berusaha untuk tidak banyak Iya, memilih. karena monkey mind Yes, kan, kita akan terus melompat. di Gue akan pikiran. memilih, mungkin gue lama sekali memilih sesuatu, butuh waktu memilih sesuatu, tapi gue pengen yakin ketika gue memilih sesuatu, gue bisa selesaikan. Dan yang jadi masalah mungkin sekarang pilihannya semakin banyak, selesai belum, tapi sudah pindah pilihan. Yes. Oh. Gitu. Sekarang, mungkin kalau anak sekarang tuh kan, karena kebiasaan semuanya se-simple scroll as ya. a swipe ya. Video nggak selesai, lu skip. Swipe. Baca nggak selesai, lu skip. Ya. Itu kayak gitu. Nah, itu somehow ya, Behavior-nya timbul. yes. Oh my God. Lo akan merasa hidup tuh juga kayak gitu. Padahal Ah. dia filosofi yang gue temukan setelah berapa tahun itu, yang sukses itu yang bisa menyelesaikan. Yang sukses itu yang bisa menyelesaikan, Ya. bukan yang memulai ya. Nggak selalu. Jadi, orang itu ada yang tipikalnya starter. Oke. Oke, orangnya banyak, ide bisa ini itu segala macam. Tapi kalau dia nggak bisa menyelesaikan, dia nggak dapat apa-apa. Ada orang yang tipenya bukan starter, Executor misalnya. executor, dia finisher, dia bisa menyelesaikan. Potentially dia bisa dapat sesuatu. Yang hebat, dan ini jarang banget ya, mungkin tipe-tipe yang mungkin 1% dari populasi, umumnya menurut gue mereka jadi leader, itu yang bisa jadi starter sekaligus jadi finisher. Oke. Selalu. Lo bisa memulai, Dan lu juga bertanggung jawab terhadap dan lo bertanggung jawab untuk disiplin. menyelesaikan. Oke. How to define the finish line-nya? Kalau misalnya pertanyaannya buat teman-teman di luar sana, oh gue udah kerja keras nih, tapi gue nggak ngelihat pelupuk mata gue tuh, gue nggak ngelihat gaji gue tuh akan setinggi apa. Seberapa harus gue kerja keras lagi buat sampai di titik yang gue mau achieve atau finish line-nya lah. Kan banyak juga teman-teman di luar sana yang tanda kutip jengah kali ya, kayak aduh exhausted deh gitu loh. Oke. Gue sering kali salah ketika dan akan merasa hal yang sama, akan merasa exhausted banget, stres, capek, frustasi, sering kali ingin menyerah. Iya, gitu. iya, iya. Ketika tujuannya itu adalah materi. Oh, tujuan materi itu bukan Selalu. hal yang valid ya berarti Nggak. ya? Oke, menarik. Jadi buat gue adalah proses yang harusnya jadi ukuran, parameter. Gue memulai misalnya gitu, gue pengen memulai bisnis coffee shop gitu. Yang gue pengen dari bisnis coffee shop ini adalah bisa, gue bilang bisa jadi kan uang, bisa. Ya, Tapi kan di belief system gue, uang itu adalah impact, results lagi. result. I see. Ya kan, dari sesuatu. Nah, tujuannya harus ini, bukan yang sama. Dan ini ada ukurannya. Apakah selalu sampai? Enggak juga. Tapi prosesnya lu selesaikan nggak? Itu yang paling penting. Oke. Hasil kita nggak tahu. Sepakat. Ada begitu banyak faktor yang akan menentukan. Sejutaan. Tapi yang harus lu selesaikan adalah proses. Kalau lu bikin coffee shop, lu lakukan sampai A sampai Z nggak gitu. Lo hire best barista yang bener apa Ya, enggak, proses lu mesinnya, perbaiki betul. bener apa Renovasi. enggak, renovasi itu bener apa enggak, validasi Placement ke market, Iya. harga, campaign, itu lu selesaikan apa enggak, lu lakukan apa enggak. Kalau itu lu lakukan, hasilnya nggak sesuai, fine, jawabannya cukup, lu boleh pindah. Tapi jangan lu tidak melakukan proses, lalu lu menyerah gitu. Yang penting resultnya finish line, Yes. beresin dulu semua, even sukses atau tidak, you dapat insight dari situ untuk ngebawa you one step further. Betul. Ya karena patut diakui dari ceritanya Mas Muhammad yang aku baru dengar adalah sempat jadi entrepreneur and ketipu. Dan itu bukannya kita mau rencanakan, tapi kalau secara bridging, ini turbulence of business ya. Yes. Gitu. Turbulence yang Luar biasa, luar biasa. bikin fasenya naik lagi. Betul, betul. Waktu kita baru mulai, kalau kita baru meniti karir gitu, baru mau mulai bisnis, setiap turbulensi, setiap goncangan, kita menganggap itu adalah kejadian luar biasa. Baik. Waduh, gitu kan. Nah, along the way, ternyata menurut gua goncangan di bisnis, di karir, turbulensi, itu bagian dari proses. Yang harusnya tidak membuat lo
segitu terkejutnya sehingga lu jadi terlalu bereaksi. Gitu. Jadi fungsinya kita aware terhadap turbulence adalah biar kita tidak terlalu reaktif. Betul. Ngelihat ini dari mata yang agak jauh sedikit, ini apa sih sebenarnya? Betul banget. Wow. Gitu. Tapi ya sepakat, walaupun kita tahu turbulence ada, tetap kaget ya Pak ya? Kaget pasti, karena kalau nggak kaget, ya berarti dia tidak akan meninggalkan sesuatu yang bernilai gitu kan. Pasti ada kagetnya. Shock terapinya. Tapi setelah itu reaksinya kan yang paling penting. Kalau kita mengerti bahwa itu nature of doing business, ya oke. Dilihat aja gitu dengan kacamata yang lebih jernih, dengan pola pikir yang lebih tenang. Kan kalau gue ngeliatnya gini Boy, kita sebagai pengusaha, sebagai manusia gitu, on daily basis, from time to time, monthly basis, yearly basis, itu kan kita sebenarnya setiap hari ketemu sama persimpangan. Oke, kanan atau kiri? Kanan, kiri, terus mundur. Kanan, kiri, itu setiap hari, setiap saat gitu. Nah, hasil ujung kita itu adalah akibat dari proses pengambilan keputusan di setiap persimpangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana proses pengambilan keputusan kita di setiap persimpangan itu. Kalau kita melibatkan emosi yang terlalu banyak, tidak realistis, maka ya kita jangan-jangan jadi makin jauh gitu. Bisa jadi sampai cuman mungkin jalannya jadi lebih jauh. Atau mungkin jadi nyasar, atau berputar di tempat gitu. Nah itu secara mikro mungkin itu yang kenapa kita mesti ngerti bahwa setiap kali goncangan, setiap kali ada krisis, setiap kali ada turbulensi, setiap kali ada yang nggak enak, itu adalah persimpangan yang kita harus memutuskan. Ya, harus pilih. Dan idealnya kita memilih dengan tenang, memilih dengan berpikir jernih, nggak boleh reaktif terlalu, cepat boleh, tergesa-gesa jangan. Metode seorang Mas Muhammad terhadap reaksi kan respon badan ya. Untuk kita kaget, shock, segala macam. Metode yang tertentu biasanya Mas Muhammad dalam sebuah persimpangan besar ya, bukan persimpangan kecil terhadap manajemen atau internal, kayak keputusan bisnis, keputusan seorang CEO, seorang C-level, tanda kutip, terhadap harkat banyak orang di bawahnya. Kapan nemu zennya? Atau kapan nemu damainya untuk ini saatnya yang oke gue buat mutusin sesuatu? Atau standar apa sih? Kayak, kalau kalian masih nemuin ini bukan damainya kalian nih. Tunggu di sini dulu. Karena kan kita bisa bilang, oh gue nggak emosi kok, gue nggak emosi. Tapi itu ngegas gitu. Kan banyak kayak gitu, gue nggak emosi kok, gini. Tapi kapan, di momen apa, momen of truth apa, seteknisnya Mas Muhammad? Kalau gue gini, gue bisa dapat momen terbaik itu setelah gue, dalam tanda kutip, belanja informasi yang cukup. Dan gue ngerasa gue tuh introvert, dan gue seringkali butuh waktu untuk sendiri, berpikir dengan tadi ya, input yang cukup, informasi yang cukup. Digather dulu sebenarnya. Sebelum reaksinya keluar, kita hold dulu nih, ini masalah digeser dulu, gather infonya dulu. Terus setelah itu ya secara manajerial tuh kayak mengambil keputusan tuh kayak kita masukin ke matriks yang mana gitu. Mana yang benar-benar penting, mana yang penting dan urgent, mana yang sebenarnya nggak segitu pentingnya, mana yang sebenarnya cuman angan-angan dan impian saja, nice to have. Nah itu yang selalu gue cari, kalibrasi dengan tujuan yang pengen dikejar. Terus ya udah gitu. Nah habis gitu ya ambil keputusan, dan setelah mengambil keputusan itu gue selalu berpikir bahwa ya udah ini Allah pasti ngasih yang terbaik. Gue berprasangka baik selalu gitu. Udah pasti yang terbaik. Yang penting gue lakukan prosesnya dengan benar. Gitu. Berarti sebenarnya tetap mengikut sertakan beliau, mengikut sertakan Tuhan dalam setiap, atau mengikut sertakan Allah setiap ambil keputusan. Selalu. Karena buat gue itu yang paling menenangkan gitu. Kita tuh boleh pinter, tapi yang lebih pinter kita pasti lebih banyak.
Sepakat. Kita bisa jadi merasa kaya, tapi yang lebih kaya dari kita banyak banget. Banyak. Gitu. Kita ngerasa network kita banyak, hebat, tapi yang punya network lebih hebat, lebih banyak, dari kita lebih banyak lagi. Gitu. And itu semua beyond our control. Kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa kondisikan. Gitu. Nah, pada saat menyadari bahwa gua itu nggak segitu hebatnya, gua itu punya kelemahan, gitu, dan gue harus bersandar sama sesuatu yang lebih besar. Dan itu menenangkan. Otherwise kalau gue bilang bahwa ini semua harus gue gitu, ya bisa gitu ya, dan gue melewati fase-fase itu gitu, dan itu melelahkan sekali gitu. Setelah itu yang ada frustasi, stres gitu kan, mau healing kayak gitu. Resume singkatnya berarti setiap kebijakan atau setiap persimpangan diambil dibalik dari semua hal yang sudah tenang di dalam badan, ada tangan-tangan lainnya yang diikut campurkan terhadap kebijakan ini. Betul. Untuk memastikan kita nggak nopang ini sendirian atau nge-behave kita ya. Untuk semoga ini hal yang terbaik deh gitu. Betul. Menarik. Berarti jangan-jangan orang yang tanda kutip banyak yang stres sekarang ini, kayaknya pekerjaan dia nggak bikin stres-stres amat. Jangan-jangan dia tidak punya behavior untuk mengikut sertakan Tuhannya atau Allahnya. Egonya gede. Jadi ada fase-fase di mana gini, kita tuh ngerasa hebat. Kita ngerasa gue paling ngerti. Gue nih atasan lu semua bawahan. Gitu. Gue pinter, gue ngerti, lu bego semua lah. Atau gue lebih kaya dari lu. Gue lebih kaya dari lu ngerti apa. Nah, itu membuat, pada akhirnya, itu membuat kita tuh jadi lemah sebenarnya. Wow. Kenapa? Karena kenyataannya ada begitu banyak, lo nggak bisa kontrol. Tapi ketika lo dalam kondisi di persimpangan itu, lo melibatkan pasangan lo untuk ngobrol, lo melibatkan orang tua lo melibatkan mentor lo melibatkan teman, melibatkan informasi, itu membantu lo jadi lebih ringan. Dan keputusannya mudah-mudahan jadi lebih baik. Makanya gue bilang, jadi kalau cepet tuh boleh. Kita sekarang di era di mana semuanya pengennya tuh serba cepat. Boleh, that's good. Tapi jangan tergesa-gesa. Jangan-jangan kita seringkali tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu apa? Kita mengambil keputusan tanpa proses yang realistis gitu. Tanpa proses yang tenang. Metode berpikirnya nggak ada jadinya ya? Ada. Kalau misalnya ada orang bilang gini, kan dulu kan kita, oh yang cepet dong inovasi apa segala macam. Karena dunianya kan lambat ya, 1990 sampai 2015. Tapi dengan semua cepatnya dunia, ada yang bilang, boleh nggak sih kita jadi jauh lebih lambat biar bisa ngelihat lebih damai? Karena dunia udah cepet banget sekarang. Betul banget. Gue percaya itu. Gue percaya bahwa lu butuh step back supaya lu bisa memahami konteks dengan lebih dalam. Mungkin lu tidak menjadi yang tercepat, tapi potentially lu akan jadi yang terbaik. Successful rate-nya tinggi lah minimal ya. Gitu. Karena equity pelurunya sedikit. Betul banget gitu. Gue suka menggunakan analogi gini. Apple itu sekarang kan salah satu company dengan valuasi terbesar ya. Di dunia. Terakhir Microsoft jadi nomor 1 ya, sebelumnya mereka. Apple. Nah, Apple itu tidak menjual smartphone paling banyak. Betul. Apple itu tidak menjual devices-nya mereka dan market share-nya paling besar gitu. Enggak. Mereka tidak selalu hadir dengan fitur yang paling unggul. Enggak juga. Gue suka bercanda sama temen gue gini, iPhone itu sama Vivo juga kalah. Vivo itu era Vivo udah bisa fingerprint di screen, itu iPhone masih ada button. Jadi sebenarnya tertinggal dari sisi situ ya. Teknologi kita ngelihatnya gitu. Tapi Apple itu memang game-nya nggak di sana. Game-nya mereka adalah menjadi yang terbaik. Maturity-nya ya. Yes. Dan somehow, gue nggak perlu menjual sebanyak Android untuk menjadi yang paling gede valuasinya. Walaupun dicemooh banyak orang. They keep going straight, they keep going forward. Betul. Itu. Gue suka banget pakai analogi itu. Ya karena itu juga fakta yang pahit sih ya sebenarnya ya. Orang kan masih nggak terima, enggak dong kalau misalnya orang punya coffee shop 100, gue mau 300 gitu. Jangan-jangan orang yang punya coffee shop 7-8, equity-nya jauh lebih gede dibanding mereka.
bisa jadi. Ternyata di dalamnya ada ekspornya, ada apanya, yang dibangun ekosistemnya. Betul. Nah itu makanya gue bilang ini tadi, penting banget kita menentukan dan fokus sama tujuan kita. Oke. Dan tujuan kita itu tidak boleh atau sebisa mungkin tidak didrive oleh orang lain. Karena kalau orang lain punya 100 outlet coffee shop, kenapa gue harus punya 300? Oke. Itu ego untuk ngalahin mereka. Bukan tujuan badannya. Iya. Oh. Gitu. Observe-nya ya. Betul. Kenapa sih lu mesti 300? So, as simple as jangan-jangan happy-nya beda. Betul. Gue nggak ngelarang. Gue bilang mimpi besar, fine gitu. Tapi mimpi lu itu adalah mimpi yang lu bangun karena untuk fulfill diri lu. Jangan karena sesuatu yang kompetitif sekali gitu di luar. Dia mobilnya 2, gue harus 3. Kenapa sih? Iya. Nggak harus gitu sebenarnya gitu. Boleh banget. Boleh banget. Cuman perlombaan yang seperti itu, mimpi-mimpi yang seperti itu. Jadi exhausted nggak sih? Betul. Jadi jenuh. Betul Bang. Jadi bukan lari, kalau kata orang bukan lari maraton, jadi sprint ya hitungannya ya. Betul banget. Jadi gue lebih suka menentukan goal yang let's define our own dream, terus membuat perjalanan kita menuju mimpi kita itu perjalanan yang bisa dinikmatin. Gue di sekitar mungkin 5-6 tahun lalu, Boy, gue nggak pernah lari sebelumnya. Gue tuh nggak suka jogging, lari. Okay. Gue begitu lihat orang-orang gitu di Instagram, kok orang-orang ini bisa lari ya? Bisa lari 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Jam. Ada yang half marathon, ada yang full marathon. Gue cuman wonder, kok bisa ya mereka melakukan itu? I see. Nah, singkat cerita, suatu hari gue ketemu ada satu video di TED ya. Di YouTube juga ada, The Discipline of Finishing namanya. Yang lu barusan cerita ya? Secara video itu, video itu merubah dan membantu gue juga memahami proses dengan lebih baik. Jadi video ini adalah video yang dilakukan, yang dibuat oleh si TED. Ini pembicaranya seorang psikolog. Dia riset. Kenapa ada orang-orang yang achievement-nya extraordinary? Achievement extraordinary, oke. Sama-sama makan nasinya, kenapa dia bisa punya revenue 1 triliun, gue 100 juta misalnya kayak gitu. Di case-nya dia termasuk meriset ke Warren Buffett, salah satu orang paling kaya di dunia, termasuk dia, respondennya dia itu melakukan observasi ke ada satu pelari di Eropa, dia bisa lari 35 jam. Dia tanya, dia lakukan riset, hasil dari risetnya dia, kenapa orang-orang itu punya achievement extraordinary, dia bilang, pertama, orang-orang hebat itu selalu punya integrity. Integrity. Nah, di penjelasannya dia, integrity itu adalah berkata tidak pada banyak hal. Oh, bukan berkata iya terhadap semua hal? Ya. Jadi bilang tidak sama banyak hal. Kenapa? Orang-orang yang punya integritas tinggi, dia tahu persis apa yang dia mau kejar. Kalau lu tahu persis apa yang mau kejar, lu punya prioritas. Dan lu tidak punya prioritas, kalau di list prioritas lu itu banyak banget. Gue pengen ini, itu lu nggak punya prioritas. Makanya, orang yang punya integritas tinggi itu berkata tidak pada banyak hal. Ada MVP-nya lah kalau kata orang. Gitu. Wow. Itu clear banget. Jelas banget. Jelas banget. Satu tuh. Ya. Yang kedua, orang-orang ini mereka menikmati perjalanannya. Menikmati perjalanannya. Jadi dia tanya nih ke si pelari, kalau bisa lari sejauh itu dan selama itu. Ternyata pelari ini di kepalanya bukan menyimpan dari waktu ke waktu bahwa gue harus lari 35 jam. Enggak. Apa yang dia simpan di kepalanya? Gue harus lari 15 menit, lalu berhenti istirahat. Dan gue ulangin itu. Jadi sebenarnya bukan tujuan yang besar, tapi proses yang kecil ya. Dan dia nikmatin. Jadi si researcher ini nanya ke orang sekitar, apa yang lo lihat ketika dia lari? Orang ini adalah pelari yang paling menikmati perjalanannya. Dia lari, ya sambil megang pohon,
lari 15 pokok, dan dia konsisten 15 menit dia berhenti. Pokoknya gue 15 menit berhenti, 15 menit berhenti. Wow. Video ini merubah gue, akhirnya gue yang tadinya nggak bisa lari sama sekali, gue akhirnya bisa half marathon waktu itu. Wow. Iya, gue ngikutin, oh ya, gue berarti harus nggak boleh gue mikir lari 1 kilo. Gue nggak mikir lari 5 kilo atau half marathon gitu, 21 kilo, enggak. Gue coba lari, cuman gue lihat, oh itu pohon, gue mau lari sampai situ, gue istirahat. Ya udah gue coba lari, istirahat. Oh masih kuat ya gue. Oh gue lari lagi deh. Itu gue ulangin, nggak terasa ternyata gue bisa 1 kilo, 5 kilo. Akhirnya gue ikut half marathon. Oh bisa ya gue lari half marathon gitu. Gitu. Sesimpel itu ya. Betul. Berarti sebenarnya dia kalau misalnya, oh motivasi harus besar, capai 5M dalam waktu sebelum umur 25 tahun. Dia boleh, tapi yang lu keep di kepala lu bukan itu setiap hari. Semua struggling lu setiap hari yang di-keep. Jadinya orang butuh healing. Betul. Ya, karena kan Betul. dulu kita kan nggak ada healing kan. Nggak. Ketika kita nggak ada proses healing, konser tidak begitu banyak, sosial media, kayak dopamin itu sesuatu yang mahal kan. Betul. Kayak kita mau dibawa ke supermarket sama orang tua kita, takes time, takes Betul. money, takes effort, semuanya deh. Macet-macetan segala macam. Sekarang kan enggak gitu Betul. loh. Tapi di posisi itu, kita lebih menghargai jadinya ternyata. Dibanding kalian mikirin hal besarnya, ya let's say one step further is better sebenarnya dibanding kalian exhausted di tengah jalannya. Betul. Wow. Jadi relate bahwa, dan itu lu nggak bisa lakukan kalau mimpi lu di drive oleh orang lain. Lu akan energi lu untuk compare Habis, aja. iya. Tapi begitu lagi kan ya kita di Indonesia ya. Punya Yes. TV apa, kita sampai tahu merek TV tetangga kan kadang-kadang nah ibu-ibu sebelah gitu. Gitu ya. Iya, kulkasnya Oh, berapa iya. pin, freonnya Oh, mobilnya berapa ganti gitu ya. ganti. Benar. Benar banget. Dan itu aja yang kebanyakan apa namanya yang gue lihat dari perjalanan ini adalah yang mungkin bisa jadi kebanyakan orang lupa adalah menikmati proses. Dan proses itu kan kita sepakat nggak mudah. Nggak Dan nggak bisa pernah. ya, kayak saya selalu bilang, ya it's okay untuk nangis kan ya. Maksudnya Boleh. it's okay untuk capek gitu loh. Tapi sadari kalian sudah melewati hal ini. Betul. Sadari lagi kalian sudah melewati hal ini. Betul. Dan lo menangisi sesuatu yang sebenarnya bukan kejadian extraordinary. Itu kejadian yang ordinary untuk menyampaikan lo ke tujuan lo. Oke. Jadi lo nggak overreacted gitu. Iya, 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 iya. Capek. Nangis Capek, aja nggak apa-apa. Iya, iya. Wajar. Kadang-kadang ada mau menyerah. Fine. It's Pasti okay. ada. It's okay. Gue ingat ada satu video dokumenter mengenai The Beatles. The Beatles itu di era-era awal sebelum mereka tenar, mereka itu berapa kali ditipu sama manajernya, nggak dibayar sama tempat mereka main, kayak gitu. Oke. Nah, yang menarik adalah setiap kali mereka terlihat lelah, John Lennon itu sebagai leader selalu teriak gitu. Where we are going, fellas, gitu. Selalu dia ngomong teriak gitu. We are going to the top, we are going to the top, we are going to the top. So, dalam kondisi mereka lemah, mereka capek, mereka ada yang ngingetin, kita tuh mau kemana? Kita tuh mau to the top. Dan, well, The Beatles Sekarang, sampai hari ini siapa yang nggak lasting, tahu, iya. long lasting. Tapi pada dasarnya dia menyadari ya sudah ditipu, ya ini momen kita sekarang. Dan untuk mengingatkan bahwa ini bagian dari proses, John Lennon berteriak, where we are going, fellas, we are going to the top. Untuk seorang Mas Muhammad di perjalanan yang lumayan sulit ya. Kalau kita ngelihat sekarang udah enak lah ya. Semua orang wah jadi CEO gini. Ya. Ini long run. Ini kan ya dari posisi satu ke posisi lain, dari masalah satu ke masalah lain, disaster, turbulence coming segala macam. Kapan saat yang tepat untuk healing with the family? Kapan saat yang tepat untuk si badan ini dikasih jeda sejenak, ingat keluarga atau main sama anak? Ya. Ada momen. It's a good question. Ada momen ketika dulu ya, ketika gue baru mulai dan menurut gue itu kesalahan. Gue berpikir gue akan spend everything, my time, my money dan segala macam dengan keluarga ketika gue sampai di titik tertentu. Ada rencananya. Iya, dulu tuh gue berpikir gitu. Iya. Ada momen kayak gitu. Tapi gue ngerti bahwa gue menyadari pola pikir gue pada saat itu karena gue tidak menganggap bahwa ini adalah perjalanan yang harus dinikmati.
Oke, karena pain, gue akan balas di sini. Iya, I see. ternyata gue menganggap itu akan melelahkan Ah, dan resikonya gede, mm-mm. dan cara pandang gue sama hidup nggak gitu menurut gue, salah. Oke, jadi mendendam ya mikirnya ya. Iya, gitu. Nah, gue lihat nggak, yang gue lihat adalah ini adalah perjalanan, Ah, ini adalah proses. mm-mm. Dan di proses ini adalah proses yang harus nikmat. Harus nikmat. Harus nikmat. Otherwise lo akan nyerah. Oke. Manusiawi, Oke. ya kan? Ya, sepakat. Nah, untuk membuat proses ini jadi bisa dinikmatin, maka semua orang-orang terdekat juga harus gue libatin. Jadi, kapan gue bisa spend waktu sama anak gue, sama keluarga? Anytime. Gue mau, Oke. ya gue spend. Nggak harus nanti ya, weekend, nanti tahun depan, nanti kalau kita udah punya. Enggak. Gua nikmatin. Malam gue bisa ketemu sama anak gue, ya gue main. Enjoy the moment. Enjoy. Gue cerita-cerita, segala macam. Oke. Udah, kayak gitu. Dan itu bagian dari proses. Jadi, jadi gini, menyenangkan, berbagi waktu, itu bukan jadi tujuan. Jadi part of process. Itu part of process. Wow. Yang lo harus masuk. Dulu gue pikir gitu Iya, kan. iya. Wah, ini harus nanti kalau gue udah gini. Iya, iya. Ternyata menurut gue nggak gitu. Karena Itu kan melelahkan. banyak juga orang nyimpen uang seberbulan-bulan untuk konser tertentu, ya mungkin dia sprint kali ya. Dia lupa bahagianya itu ditaruh di luar, di konsernya, padahal makan malam di rumah sama keluarganya. They forget about the little Yes. happiness yang mungkin bisa diciptain sama mereka. Dan happiness yang kecil-kecil itu yang akan membuat sustain. Sama kayak tadi pelari, Iya. happiness dia kecil-kecil kok, bukan Iya, dia iya, mau iya. ngejar lari 35 atau jadi menang lah atau apa. jam atau jadi menang untuk dia happy. Enggak, dia di proses larinya aja dia menikmati. Happiness dia dari situ. Itu yang mengantarkan dia, happiness dia mengantarkan dia punya achievement bisa lari 35 jam. Bahagia kecil ya. Yes. Jadi fuel ya, jadi bahan bakar ya. Betul. Oke. Gitu. Ya gue masih proses belajar, tapi ya dalam perjalanan gue mungkin 15 tahun, 20 tahun itu gue mengkalibrasi ulang tentang pemahaman gue bagaimana harusnya menjalani proses. Ya gue pada kesimpulan itu sih, kalau proses lu membahagiakan, somehow tujuan itu akan lebih mudah lu gapai. Walaupun there's a pain there gitu loh. Pasti. It's okay gitu It's loh. okay. Menarik. Seru banget ya. Ya, seru. Maturity issue ya, proses pendewasaan Iya, ya. iya. Tapi untuk beberapa orang yang fasenya masih berkutat di dia masih mau cari kerja atau berusaha mencari uang untuk kehidupannya, it's okay untuk jalanin fasenya kalian ya. Boleh. Iya kan? Boleh. Nggak harus semua informasi dicerna, dianalisa jangka panjang, apa segala macam. Menurut gua harusnya pola ini harusnya bisa diaplikasikan oleh siapapun di orang. level apapun. Betul. Ini yang ya kesimpulan akhir gua sampai saat ini adalah yaitu jangan pertama do something beyond money. Uang itu bukan tujuan. Siapa yang nggak pingin, benar. Betul. Tapi uang itu yang kita inginkan, dia It's a butuh result. penyebab. Butuh penyebab. Nah, sebabnya ini harus jadi tujuan lu. Nah, sampai menjalani proses sampai kepada tujuan dan sebab yang kita inginkan, itu adalah proses yang harus bisa kita nikmati. Dan itu bukan pilihan. Bukan, oh kalau gue mau happy, berarti gue nggak bisa, proses gue nggak bisa dinikmatin. Enggak. Bukan itu ya? Enggak. Ini tuh suatu yang naturally kita bisa bangun. Lu nikmatin perjalanan, sehingga waktu lu nggak sia-sia. Target lu bisa nyampe, bisa enggak. Tapi paling tidak, lu meninggalkan proses yang membuat lu happy. Proses yang membuat lu bahagia pada akhirnya. Gue selalu bilang gini sama tim gue gitu ya, sama staff gue bilang gini, berapapun duit yang kita dapat dalam proses karir kita, dalam proses bisnis kita, percayalah kelak nanti yang akan kita banggakan untuk kita ceritakan kepada anak cucu kita, kepada teman-teman kita nanti adalah prosesnya, bukan uangnya. Lu nggak akan cerita, gue dulu dapat 1 T lo, nggak seru. Lu akan cerita sama anak cucu lu, sama peers lu adalah proses, pain yang lu lewatin, sukses kecil-kecil yang lu dapat, itu yang akan lu banggakan.
Iya sih, nggak pernah juga dengar pengusaha sukses. Oh, gue achieve ini dalam waktu berapa M, gini. Betul banget. Painful-nya memang yang Ben- diangkat. Bener banget. Bener banget. I see. Gue ketemu satu konglomerat lah di Indonesia, ya. Pengusaha konglomerat di Indonesia, dan gue surprise ketika memahami bahwa mereka itu di level yang udah segitu besar, mereka ternyata bisa bilang cukup. Kita tuh cukup di sini ya, dalam berbagai konteks. Dan menurut gue, itulah yang membuat mereka berkembang. Karena ketika mereka bilang, kita cukup di sini, happiness itu ada di proses, dan somehow itu menyampaikan mereka pada fase berikutnya. Oh gitu. Betul. Oh lucu ya. Ya, itu yang gue... Menarik. Wait a moment. Ini dicernanya agak sulit. Ketika mereka merasa cukup, Mereka happy. mereka happy. Ketika mereka happy, mereka diantarkan dengan happy-nya mereka di fase selanjutnya. betul. Wow. Jadi bukan karena tanda kutip orang kayak ngejar ambisi menjadi semakin kaya, bisa jadi mereka orang yang mudah bersyukur. Rasa syukurnya yang bisa menyebabkan dia ada di titik itu. Betul. Gitu. Wow. Kerja keras part of the process. Part of the yang process, itu pasti. harus. Ya kan? Lo kerjain segala sesuatu dengan serius, itu juga sesuatu yang harus lo lakukan. Wajib. Tapi yang kita sering lupa adalah we put happiness into the process. It's a must. Put the happiness in the process is a Betul. must. Tapi masalahnya kan juga di era sekarang, happiness-nya itu di luar, Pak. Jauh banget, Mas. Iya kan? Maksudnya happiness-nya itu di klub, happiness-nya itu di sesuatu yang bisa dibeli atau belum bisa dibeli. Happiness-nya itu menjadi sebuah objek yang sulit banget digapainya. Jadi kayaknya capek sekali. Happiness-nya itu travel yang di luar budgetnya dia. Ya karena behavior-nya itu yang... Karena mereka mendefine happiness dan life goal-nya based on orang lain. Redefine-nya gimana? Apa what should we do? Step back kah atau pause the social media thing? Ya, menurut gue gini, kita tuh di era di mana kita tuh kehilangan dan kehabisan waktu untuk berhenti sejenak dan memahami situasi dengan lebih baik. Oke, jeda ya? Ya, kita nggak sempat ngambil jeda. Iya, kemarin sih kita podcast, saya juga bener sih, mandi aja saya nonton YouTube sih. Itu sih agak awas sih. Saya agak malu. Udah deh, gue nggak nonton YouTube lagi pas mandi. Kayak gue harus di-input terus gitu loh. Betul. Gitu. Gue kemarin ngobrol sama sama dua orang Gen Z. Ya. Dan gue belum validasi, tapi surprise buat gue. Dia bilang gini, kita itu Gen Z itu, atau paling nggak mereka berdua, kita itu tidak punya cukup waktu untuk menganalisa. Padahal waktunya sama-sama 24 jam ya. Betul. Nah, kenapa mereka itu dibanjiri informasi yang segitu banyak? TikTok lah, video reel, dan segala macam YouTube. Dan mereka larut dalam situ, mereka nggak lagi memvalidasi. Gua kasih informasi A, ya udah A tuh. Jadi kebenaran. Driven ya, berarti. Betul. Padahal kita pikir, dulu kan gue pikir, kalau era gue pikir kan, dengan banyak informasi gue bisa makin jago. Ternyata ada generasi yang karena mereka di-push dengan segala sesuatu yang instan, cepat sekali mereka menganggap itu sebagai sebuah kebenaran, lalu mereka telan gitu saja, dan jadi nggak sempat untuk melakukan tadi, ya mungkin kontemplasi, kalau dalam bahasa manajemen mungkin menganalisa lebih dalam, memahami apa yang sebaiknya kita lakukan gitu. Itu pun di gue sendiri, di kantor dengan pola pikir gini, itu juga jadi mempengaruhi banyak keputusan. Misalnya gini, Boy, ketika tim gue datang, Pak kita punya plan A, B, C, D, E gitu. Somehow kadang-kadang kan kita pengen keren gitu kan. Wah kalau plan gue lengkap, soalnya gue ngerti banget segala macam. Gue sekarang sering kali gue tolak. Gue bilang bawain gue satu aja, tapi yang paling impactful. Biar di analytical dulu di dashboard. Yes. Lu pikirin dulu dari semua ini yang akan lu lakukan, batalin semuanya, tapi lu ambil satu yang paling impactful dan lu habiskan semua energi lu semua di situ. Oke. Dulu kita berharap punya banyak pilihan.
Plan-nya, wah ini Pak, kita akan melakukan ini, A, B, C, D, segala macam. Kita lupa resources kita terbatas, waktu kita terbatas, energi kita terbatas, semua harus dikelola, dan bisa jadi hanya 1-2 hal saja yang kita lakukan dengan excellent, Dengan itu baik. akan dorong kita ke level yang jauh banget. Oke. Lo nggak butuh menang di semua hal kok. It's Serius okay, ya? nggak. Lo nggak harus menang di semua hal. Lo hanya butuh 1-2 poin saja. Lo push sehingga lo jauh banget Buat dibanding siapapun orang kalian lain. ya. Siapapun. Push dan lo akan luar biasa. Kalau skill lo, gue jagonya di matematika, lo nggak harus jago di semuanya kok. Iya. Tapi di matematika lo harus jadi yang terbaik dibanding orang lain. Itu akan membawa lo ke level yang beda banget. Even sambal burudi pun doyan sambal ya. Iya. Di Surabaya ya. Betul. Ya sekarang kalau lu tadi kita ngomongin campaign, lu nggak harus campaign di semua platform kok. Lu menang di satu platform aja, lu boom di TikTok, dia lu follow kok. Sih. Ketika lu pengen semua gitu kan, wah bikin campaign yang lengkap banget di YouTube gini, di TikTok gini, di Instagram gini, SEO gini segala macam. Belum tentu. Tentu ya. Dengan semua hal yang Mas Muhammad sudah mature, sudah Belum sih, mature juga belum sih. Mature Gue juga merasa, belum ya? gue masih merasa masih bahwa proses gua pendewasaan, masih proses. Tapi dengan semua pengalaman yang ada, dengar-dengar kan tadi juga nge-spill dikit lagi bikin buku. Lagi momen apa sih yang dipelajari dengan amat intens di fase sekarang seorang Mas Muhammad? Buat kita yang kita kan saking kita banyaknya belajar, tapi kita bingung mau belajar apa. Tapi ada beberapa orang belajar dengan serius. Tapi ada beberapa momen kita nanya seorang CEO Zahir segitu lamanya dari bootstrap atau dari grassroots lah gampangnya jadi seorang CEO sampai di titik sekarang, masih apa sih Mas yang dibelajarin? Apa sih Mas? Menarik, Kayaknya udah cukup gitu loh. Ya, kalau sekarang sih yang selalu menarik sebenarnya adalah leadership dan segala sesuatu yang mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Masih dipelajari. Iya, itu gua suka dan menurut gua itu hal yang mungkin ya, bukan sesuatu yang banyak dibahas dan dipelajari, tapi itu impact-nya luar biasa hebat. Di proses gua nulis buku ini, gua ketemu banyak banget CEO yang ceritanya ternyata jauh atau banyak berbeda dibanding textbook yang manajemen bisnis yang pernah gue baca gitu. Gue menemukan banyak sekali yang anomali yang menurut gue, oh ternyata selalu ada cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Praktikalnya ternyata bisa beda dengan teori yang disajikan ya. Gue interview salah satu pengusaha. Dia datang dari family yang memang bisnisnya udah gede banget. CEO ini pada saat dia masih muda lah, ini kejadian mungkin berapa tahun lalu, dia diminta oleh keluarganya, perusahaan yang itu lu tutup aja. Diminta sama keluarganya? Ya. Wow. Ini contoh nih. Okay. Lu ke sana, lu tutup aja udah, itu likuidasi aja lah perusahaan tutup gitu. Dia datang ke sana, lalu dikumpulin karyawannya, pada saat itu dia memutuskan, enggak, company ini nggak boleh tutup. Walaupun requested. Angka semua secara manajerial itu udah nggak make sense. Udah harusnya ditutup. Lalu ketika itu dia memutuskan, kayaknya nggak deh, company ini nggak boleh ditutup. Dia balik ke keluarganya, dia bilang, kasih kesempatan gue untuk benerin perusahaan ini. Oke. Dan hari ini perusahaan itu masih survive setelah 20 tahun kemudian. Really? Yes, makin besar. Dari motivasi sederhana ya? Yang gue tanya adalah, apa yang ada di pikiran lu ketika lu memutuskan lanjutin ini? Perusahaan yang bleeding lah, tanda kutip ya? Bleeding. Apa? Empati. Oke. Dia bilang, pada saat dia berangkat ke perusahaan itu, gua nggak punya technical background, gua nggak punya experience di industri yang gua tutup ini. Oke. Gua nggak punya pengalaman apa-apa. Yang gua punya adalah empati. Dari situ, company itu bisa turn around. Ini kan, oh ternyata
dengan apa yang gua tahu. Wah, lo harus ngerti market, men. Ya kan, lo harus tahu hitung-hitungannya segala macam. Nggak gitu juga kok. Gila ya, bukan 360 lagi, kita nggak Iya. diputer, kita. Itu gue bilang, oh bisa gini ya. Gitu. Oke. Dan itu dia berhasil melakukan itu beberapa kali. Dia diserahkan company yang udah bleeding, terus dia nggak punya background sama sekali di industrinya, tapi dia berhasil. Berarti bener ya, jangan suksesnya orang tuh nggak harus seperti yang ada di internet sana ya. Nggak. Cukup satu dan beberapa hal yang kecil, Betul. tapi impactful, bisa ngebawa kalian. Betul. Wow. Nggak ada latar belakang, nggak ada expertise-nya. Nggak. Perusahaan Nggak. bleeding Dilanjutin. sustain sampai sekarang. Sampai sekarang. Bisa-bisa aja. Di luar nalar sih. Di luar nalar. Kalau salah dia di luar nurul ya. Iya, di luar nurul karena sekarang bilangnya. Salah ya. Ya itu makanya mimpi kita nggak boleh di-define sama orang lain. Tetap ya observe ya. Nggak itu. Berarti how good you observe your own happiness atau your own goals is better than you driven by Yes. orang hebat manapun di Betul. luar sana ya. Betul. Sesungguhnya kita itu sedang berkompetisi sama diri sendiri kok, bukan sama orang lain. Dan yang sebenarnya. diperjuangkan keluarga inti juga. Betul. Bukan orang lain. Menarik. Oke. Setelah semua hal yang dilewatin sama Mas Muhammad, ada yang belum dicapai kah? Ada banyak. Masih banyak. Masih banyak banget yang belum dicapai. Oke. Tapi Rasanya. terus belajar Ah, dan mengingatkan diri bahwa tugas saya adalah menjalani proses dengan sebaik mungkin. Tugas saya Oke. adalah menikmati proses dengan sebaik mungkin. Yang dicapai ini back to basic lagi, Yes. ini result. Yes, So I commit to enjoy Yes. the process. betul, So ini undivine ya sebenarnya bakal jadi apa ya? betul. 3 tahun lagi kita ketemu dia pakai pesawat pribadi nggak ada yang Nggak tahu. Nggak ada yang tahu Nggak kan? ada yang Tapi tahu. proses yang dijalani ya sustain Iya. gitu ya kan? Betul. Menarik. Semajor ini ya maksudnya orang-orang di luar sana yang sudah C-level, yang sudah punya tanggung jawab terhadap tanda kutip workers yang berapa Zahir sekarang? 150-an ya sekarang sih, 150-an. nggak terlalu besar, tapi oke. Ya. Dengan semua nilai-nilai yang pernah saya nonton juga di podcast Yap. Mas Dery di Yap. Solusi, luar biasa. Makanya yang saya tertarik adalah kok bisa gitu loh. Orang tuh maunya dapat VC atau venture capital atau diinvest deh dari angel investor. Ini masuk ke sebuah tempat kerja dan menjadi top of the notch Ya, of the betul. company-nya itu sendiri. Ya, tidak mudah. Tidak mudah, Bahwa di sepakat. perjalanan udah begitu But banyak it's sekali visible godaan. gitu loh. Betul. Kadang-kadang kalau dibilang impossible, ada bukti nyatanya, ada Mas Muhammad yang sekarang ada di titik ini, di mana orang tuh masih ngiranya, gue mau bikin startup, gue mau ini, gue Ya. mau diinvest 15 miliar, gue mau diinvest 3 juta dolar, mana angel investor gue mau cari gitu, gue punya ide visioner. Ternyata Betul. dari hal-hal kecil, step by step, Bisa. doing something. Betul. Dan di perjalanannya itu, Boy, bukan berarti mulus ya. Kadang-kadang ngerasa, kayaknya gue salah deh ngambil keputusan. Kadang-kadang ada kayak gitu. Oke. Ada kayak gitu. Tapi balik lagi, ngingetin lagi, kita prosesnya nikmatin. Toh goal kita clear gitu kan. Itu aja. Wow. Udah mau 1 jam. The last words maybe from Mas Muhammad. Wah, kalau ya Untuk sekarang sih, teman-teman yang masih berjuang di luar sana dan masih ngerasa mimpi tuh kayaknya gede banget, jauh, terus pain yang sekarang tuh pengen segera mungkin dibayar dengan sesuatu, ya entah beli di online lah atau apa, kayak semuanya tradable gitu loh. Ya. Maunya ditukar, kayaknya kan nggak gitu ya ngedefine happiness tuh gitu loh. ya. Any advice for us? Ya, saya bilang sih satu ya, tidak ada mimpi yang terlalu besar. There's no. Nggak pernah ada mimpi yang terlalu besar. Nggak ada. So it's proper for you untuk bermimpi sebesar itu. Sebesar apapun. Oke. Yang lo bisa, lakukan. Oke. Yang kedua, kita harus ingat benar-benar bahwa prosesnya tidak pernah mudah. Selalu. Jadi kalau sekarang ngerasa, aduh kok susah ya, ya memang gitu prosesnya.
Jadi lo nggak usah dengerin yang kata motivator itu terus yang lo, ayo semangat. Boleh kok nggak semangat sesekali gitu kan. Yeah, it's okay Kecewa to cry, fair, oke lah. Lo yeah. mau nangis sesekali juga boleh. Oke, gitu. oke. Yang paling penting yang gue juga terus belajar adalah menikmati proses. Itu tetap kita belajar. Menikmati proses. Sesederhana kalau lo dan kita menikmati proses, lo akan berangkat tidur dengan tenang dan Damai. bahagia. Lo akan bangun tidur dengan penuh inspirasi. Itu yang sepenting itu ya. Yes. So, balik ke keluarga inti lagi ya. Betul. Jangan membiarkan kegelisahan, jangan sampai kegundahan itu mendominasi kita. Karena harus cepat-cepat sadar berarti. Yes. Karena nanti akan mengganggu nih perjalanan. Perjalanan ini dinikmatin. Ada gelisah, ada guna fine, tapi jangan sampai karena itu nanti akan mengganggu cara lu ngambil keputusan. Lu pengen banget nih, misalnya lu pengen banget gue pengen company gue nanti nilainya jadi 150 miliar misalnya gitu ya. Dan gue bercita-cita pengen ini gue pengen miliki sendiri gitu. Terus di tengah jalan 2 tahun gitu ada temen lu, boy, gue invest deh, ayo lu gue modalin 100 miliar gitu kan, tapi kan nanti lebih cepet boy, impian lu bisa 5 tahun. Ada yang orang-orang tergoda gitu, oh ya udah cepet, dia lupa bahwa kadang-kadang partnership juga tidak seindah itu gitu kan. Akhirnya mimpi lu yang harusnya bisa lu capai 10 tahun, malah nggak lu bisa capai sama sekali. Walaupun dengan equity sebesar itu. Bisa jadi. Malah jadinya ada pressure bukan happiness di dalamnya. Udah hari ini kita lihat banyak banget kok contoh gitu kan, company yang pada akhirnya akhirnya harus tutup. Mereka udah nge-burn nggak sedikit duit yang banyak banget, yang menurut kita dikasih duit segitu mah nggak bikin company dipakai sampai mati juga masih sisa gitu kan, tapi toh nyatanya habis juga, toh mimpinya nggak sampai juga gitu. There is no a single method yang benar-benar wah ini termutakhir, nggak ada ya? Nggak. Semua orang punya proses yang berbeda ya. Iya. Lo akan menemukan proses yang paling mutakhir di perjalanan lo sendiri, dan di versi gua selama lo menikmati proses. Tujuan lo jelas, lo menikmati proses, enjoy it. And let the money as a result. Yes. Not as a goal. Yes, the money will follow. Pasti itu. Luar biasa. Oke lah, kita ini udah 1 jam lebih. Terima kasih banyak. Gue yang terima kasih banyak. Mas Muhammad. Terima kasih banyak semuanya. Salim dulu. Salim dulu. Biar ketularan. Biar ketularan bijaknya. Biar ketularan. Biar ketularan bijaknya luar biasa. Maturity sekali ini. Tapi hampir semua orang di podcast ini back to basic atau memberi jeda itu udah di tempat semua orang ya. Dan orang yang belum bertumbuh atau rasa pengen bertumbuh tuh rasanya jeda itu jadi salah gitu loh. Rasanya membuat lu takut terlambat ya? Iya, jadi karena lu berlomba sama orang lain. Kalau lu berlomba diri sendiri nggak ada cerita terlambat. Siap. Kita close dulu ya. Bye bye. Thank you banyak untuk semuanya. Thank you Mas Muhammad. Bye bye. See you in another episode. Bye.